Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di dalam ibadah online pada ibadah Jumat Agung yang kita selenggarakan dalam kondisi yang khusus ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita ciptakan hening sejenak, hening mulai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntunan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus, dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita saat hening bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan kedua. Mari sembah. Mari sembah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali diberi waktu untuk kita bersama-sama merenungkan dan juga mengakui segala dosa-dosa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, kita bersama-sama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Untuk itu, saya persilahkan untuk kita sekalian mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, untuk memanjatkan doa pengakuan dosa kita dan mengakui segala dosa-dosa kita secara pribadi terlebih dahulu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sungguh menjadi sebuah kejadian yang sering kali sulit untuk kami pahami ketika untuk menebus dosa manusia, Engkau rela untuk hadir di tengah-tengah kami, bahkan mati di depan mata kami untuk menebus dosa-dosa yang tidak Engkau perbuat. Engkau mengorbankan anak-Mu di kayu salib untuk menghapuskan dosa yang diperbuat oleh manusia. Kadangkala kami bingung bagaimana kami harus menanggapi dan memaknai kematian-Mu di kayu salib. Apakah kami harus berbahagia karena dosa kami telah Engkau sembuhkan, telah Engkau hapuskan, dan telah Engkau tebus? Atau haruskah kami bersedih dan merasa malu karena atas kesalahan kami Engkau rela mengorbankan anak-Mu untuk mati bagi kami? Ya Tuhan, kiranya dosa-dosa kami Engkau pulihkan, dosa-dosa kami Engkau hapuskan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan di tengah rasa malu yang kami rasakan, di tengah kesedihan yang kami derita ketika melihat Yesus, Sang Juru Selamat kami, harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mau berkenan untuk menghapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan, atas berkat yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Ajarilah kami untuk kami berjalan dan hidup menjauhi dari setiap perbuatan dosa, dan kiranya Engkau saja yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah sebagaimana yang tertulis dari Kitab Yesaya pasalnya yang ke-64, ayatnya yang ke-6 dan ke-8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Yesusku berlindung.
Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, terkhusus ketika pada kesempatan kali ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami bisa belajar untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, dan juga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini bisa memahami dan juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang hamba-Mu ini sampaikan dan ucapkan bisa seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa berguna bagi kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-38. Injil Yohanes, pasal 19, ayat 28 sampai yang ke-38. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Injil Yohanes, pasal 19, ayat 28 sampai yang ke-38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama terlebih dahulu meresapi dan merenungkan sebuah puisi Paskah yang berjudul Via Dolorosa. Via Dolorosa. Tidak ada jalan kembali. Golgota menanti di ujung sana. Wangi kematian menyeruakkan pakai membahana. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Teringat kebersamaan di meja makan itu. Teringat ciuman manis di taman itu. Teringat penyangkalan di subuh itu. Teringat lambaian palma di gerbang Yerusalem. Tidak ada jalan kembali. Hanya salib menekan berat. Hanya sesah dan hujat menyobek hati. Salibkan dia, salibkan dia. Tertatih-tatih dalam pedih perih, dalam duka dan luka yang semakin dalam, lebih pahit dari anggur yang bercampur empedu itu, yang coba menyayat sepongkah cinta di hati. Tidak ada jalan kembali. Tetes keringat, darah dan air mata berbaur. Debu menghempas, kaki lunglai terjungkal. Salibkan dia, salibkan dia. Sesah. Tak sisakan jeda untuk sekedar mendesah. Sementara bayang-bayang Kalvari kian nyata. Aroma kematian semakin menyeruak tajam. Golgota, bukit tengkorak. Tak ada jalan kembali. Salib yang kau pikul sudah ditancapkan. Inilah raja orang Yahudi. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tok, 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 tok. Kau dengarkah? Suara paku menancap di kedua tangannya. Dan darah segar yang mengucur dari sana. Tok, 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 tok. Kau dengarkah? Suara paku menancap di kedua kakinya dan darah segar yang mengucur dari sana. Dan kau dengarkan pintanya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kau rasakan cintanya. Lalu gelap. Yesus mati. Tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
kuburan terbuka. Maut tak sanggup menahan kuasanya. Satu penyesalan terucap. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Via Dolorosa, berhiaskan cerca, celah, dan amis darah. Di ujungnya menanti kematian yang disambut dengan tangan terentang. Via Dolorosa, ada cinta yang tak terbalas. Darah dan air mengalir dari lambung yang terluka. Cinta mencari dan menemukan jalannya. Via Dolorosa, karena Yesus yang tersalib di sana, jalan kematian itu diubahkan menjadi jalan kehidupan. Kau pun disambut dengan tangan terentang. Via Dolorosa, dalam deritamu kulihat cinta. Maut kau kalahkan untukku. Kini aku punya jalan kembali. Saudara-saudara sekalian, setiap kita pasti mengakui bahwa dalam kehidupan kita sering membuat sebuah rencana. Tentu saja seseorang yang membuat rencana selain untuk memperlancar apa yang ingin dituju, ingin dicapai itu bisa berhasil, tentu saja membuat rencana juga dilakukan dalam rangka untuk menghindari atau mengurangi setiap resiko-resiko yang mungkin terjadi. Orang bisa membuat rencana sedemikian detail, sedemikian rupa agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar dan juga mengurangi resiko-resiko yang bisa merugikan. Oleh sebab itu, ketika seseorang sedang merencanakan sesuatu dan dia mengalami sebuah kesulitan atau memperkirakan akan ada kesulitan yang dihadapi, orang tersebut akan berpikir bagaimana caranya supaya kesulitan atau rintangan itu dapat dilalui tanpa menimbulkan sebuah kerugian. Apalagi ketika seseorang dalam membuat rencana kemudian dia diberitahu bahwa dia akan menghadapi beberapa kesulitan untuk mencapai tujuannya. Pasti orang tersebut akan membuat rencana, mengatur kembali strateginya supaya apa yang diberitahu, kesulitan yang akan dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Atau ada orang yang kemudian menghindar dari kesulitan yang akan dihadapi. Nah, ini adalah sebuah cara berpikir yang realistis. Sebuah cara pikir yang logis, begitu kan? Ketika menggunakan rencana untuk menghindari segala sesuatu yang mungkin merugikan. Tentu setiap orang tidak ada yang ingin memperoleh kerugian, apalagi sampai kehilangan sesuatu yang berharga, lebih-lebih lagi kehilangan nyawanya. Oleh sebab itu, setiap orang pasti akan berusaha sebaik mungkin merencanakan dengan sedemikian rupa agar untuk mencapai tujuannya, orang tersebut tidak mengalami sebuah kerugian.
Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana seandainya cara berpikir yang demikian ini kita gunakan untuk melihat sebuah kejadian penyaliban yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai yang ke-38 tadi, penulis Injil Yohanes beberapa kali menyampaikan bahwa tindakan yang dilalui oleh Yesus beberapa kali adalah dalam rangka untuk menggenapkan nubuat. Seperti salah satu contoh yang paling terlihat adalah di ayatnya yang ke-28. Dikatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dialami oleh Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Sudah diketahui bahwa hal yang dilalui oleh Yesus itu akan terjadi. Artinya kita bisa berpikir dan mengatakan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu tahu bahwa dalam karya penyelamatan yang dilakukan olehnya, dia akan berhadapan dengan sebuah kesulitan yang luar biasa. Bahkan kesulitan itu adalah berarti dia harus kehilangan nyawanya. Nah, tentu saja kalau logika berpikir realistis dan logis yang kita gunakan di awal tadi, yang kita munculkan di awal itu kita pakai untuk melihat apa yang dilalui oleh Yesus, kita tentu bisa sampai pada sebuah pemikiran di mana apa yang dilakukan oleh Yesus, tindakan Yesus itu adalah sebuah tindakan yang tidak logis. Karena apa? Yesus tahu apa yang menjadi tujuannya. Dan tujuannya tentu saja adalah menebus dosa manusia. Akan tetapi, Yesus juga tahu ada sebuah resiko yang harus dihadapi dan dilalui. Dan resiko itu sekali lagi menyebabkan Yesus kehilangan nyawanya. Nah, padahal kalau kita bertanya, apakah sulit menebus dosa manusia sebagai Allah? Apakah Allah itu harus bersusah payah untuk menghapus dosa manusia? Bukankah Allah itu menciptakan dunia ini hanya dengan firman, hanya dengan perkataannya saja? Dia bisa menciptakan dunia yang sedemikian rupa. Lalu kenapa untuk menebus dosa manusia Allah harus susah-susah turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Untuk apa dia melakukan itu semua? Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi kalau kita lihat, tindakan Yesus adalah tindakan yang tidak realistis. Tetapi kenapa tindakan yang tidak realistis atau tidak logis menurut logika kita itu tetap dilakukan oleh Yesus? Tentu saja jawabannya tidak lain, tidak bukan adalah karena jalan itu adalah jalan satu-satunya. Nah, kenapa hal tersebut menjadi jalan satu-satunya? Padahal seharusnya bisa saja untuk menebus dosa manusia Allah tinggal mengucapkan firman saja, dan dosa itu pasti akan terhapuskan. Karena dia adalah seorang Allah. Karena dia adalah Allah yang bisa melakukan apa saja. Akan tetapi kenapa untuk menghapuskan dosa manusia ia harus sampai mengorbankan anaknya yang tunggal? Dan jawabannya sekali lagi, karena itu adalah jalan satu-satunya. Karena selain untuk menghapuskan dosa manusia, sepertinya ada satu tujuan lagi yang ingin dicapai oleh Allah. Yaitu apa?
yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia. Kesadaran tentang bagaimana relasi antara manusia dengan Allah seharusnya terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah melakukan hal ini. Artinya Dia ingin menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa manusia itu seharusnya berupaya untuk dia bisa menghapuskan dosa yang sudah dilakukan. Dan kehadiran Yesus yang mati di kayu salib dan segala sesuatu yang menjadi karya pelayanan Yesus sepanjang kehidupannya menjadi sebuah teladan bagi kita. Menjadi sebuah cara yang ditunjukkan secara langsung, secara nyata kepada manusia untuk bagaimana dia bisa mengupayakan atau berusaha untuk membangun sebuah relasi yang baik dengan Allah. Bukan semata-mata untuk menghapus dosanya saja. Nah, lalu saudara-saudara sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, bagi kita sekalian, mari kita bertanya di dalam hati. Apa yang menjadi makna bagi kita sekalian tentang kematian Yesus di kayu salib? Saya selalu mengatakan bahwa bagaimana kita melihat, memandang, dan mengenal Tuhan Allah kita adalah tergantung dari bagaimana cara kita untuk memaknai setiap kejadian yang kita alami. Dan setiap tahun kita selalu merayakan, kita selalu mengingat, kita selalu memperingati perayaan Paskah, khususnya Jumat Agung. Jumat Agung menjadi perayaan peringatan tentang kematian Yesus. Nah, tetapi apakah kita pernah bertanya dalam hati kita masing-masing, apa makna kematian Yesus dalam setiap hati kita masing-masing? Karena kalau kita tidak memaknai kematian Yesus, kalau kita tidak bisa memberikan makna tentang kematian Yesus, kita tidak akan pernah bisa mengenal dan memahami seperti apa Allah bagi kita. Karena sekali lagi, pengenalan terhadap Allah itu bergantung dari bagaimana kita memaknai setiap kejadian dalam kehidupan. Kita melihat bahwa kematian Yesus di kayu salib, Dia mencurahkan darah. Dan dikatakan oleh penulis Injil Yohanes bahwa kejadian itu sungguh nyata. Ia mengatakan di ayatnya yang ke-35, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dia ingin menunjukkan, dia ingin memberitakan kepada setiap orang bahwa apa yang dilihatnya, bahwa kematian Yesus adalah suatu hal yang betul-betul terjadi. Nah, dan dia, penulis Injil Yohanes ini bisa memaknai bahwa rupanya kehadiran Yesus dan kematian Yesus di salib adalah dalam rangka untuk menebus dosa manusia dan juga untuk menunjukkan bahwa kasih Allah dalam kehidupan manusia sungguh luar biasa. Dan itu adalah sebuah makna bagi penulis Injil Yohanes yang kemudian menyebabkan dia mau untuk membagikan makna kematian Yesus kepada setiap orang yang mau membaca karya tulisnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang adalah giliran kita. Apakah kita mau memaknai kematian Yesus dengan cara yang biasa, atau bahkan kita tidak mau memaknai kematian Yesus, atau kematian Yesus yang sudah dinubuatkan, kematian yang sudah direncanakan, kematian yang Yesus sendiri ketahui akan dialami olehnya, tetapi dengan kesadaran penuh dan penyerahan diri yang total, dia mau melakukan dan menanggung resiko itu, akan bermakna bagi kita, atau
Justru perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung, peringatan kita akan kematian Yesus hanyalah sekedar rutinitas bagi kita dan tidak menumbuhkan satu perasaan apapun dalam diri kita. Nah, makna akan kematian Yesus adalah tergantung bagi kita masing-masing. Betul, kehadiran Yesus adalah dalam rangka untuk menghapus dosa manusia. Tetapi marilah kita ingat bahwa untuk Allah menghapuskan dosa manusia seharusnya adalah tindakan yang mudah. Ia bisa saja tinggal berkata, berfirman untuk dia menghapuskan dosa manusia dan dosa itu akan hilang. Tetapi ketika ia sampai merelakan anaknya yang begitu dikasihinya untuk mati di kayu salib dalam wujud manusia, menanggung setiap dosa-dosa manusia, adalah dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap manusia. Marilah dalam perayaan dan peringatan Jumat Agung ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bisa memaknai kematian Yesus itu dengan baik? Dan apakah kita sudah menumbuhkan kesadaran untuk bagaimana seharusnya manusia dan Allah itu berrelasi? Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kini marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita memanjatkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami bersama-sama renungkan dan juga bersama-sama kami pelajari. Kiranya apa yang Engkau firmankan kepada kami, kebenaran firman-Mu dapat kami terima, dapat kami resapi, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kiranya kematian-Mu yang kami peringati pada hari ini bisa semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan juga senantiasa mengingat bahwa karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, Engkau mengorbankan putra-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Kiranya kematiannya itu bisa mengingatkan kami atas cinta kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, dan juga sebagai pengingat untuk kami haruslah senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin bersama-sama memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk negara kami, negara Indonesia ini, di tengah kesulitan yang kami hadapi bersama-sama saat ini, di tengah usaha kami, setiap warga negara Indonesia berjuang melawan penyebaran virus COVID-19, kiranya Engkau senantiasa berkenan untuk campur tangan dalam setiap usaha kami. Kiranya Engkau bersedia
untuk memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pertolongan, agar setiap kami dengan segala sesuatu kemampuan yang bisa kami berikan sebagai warga negara yang baik, bisa memberikan kontribusi yang positif, agar penyebaran virus ini bisa segera kami hentikan, dan juga nantinya kami bisa kembali hidup dengan tenang, kami bisa menjalani kegiatan sehari-hari kami tanpa mengalami ketakutan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap orang yang terlibat langsung dalam rangka untuk menyembuhkan setiap pasien yang telah dinyatakan positif terserang virus COVID-19 ini. Kiranya setiap petugas medis senantiasa Engkau berikan mereka kemampuan, kekuatan, dan juga kesabaran, agar mereka bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Ungaran ini. Kami sekalian mengakui bahwa kami merindukan untuk kami bisa bersama-sama kembali bertemu untuk beribadah bersama-sama di gerejamu ini. Akan tetapi Tuhan, kiranya situasi ini tidak menyurutkan semangat kami, kerinduan kami untuk senantiasa beribadah dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya meskipun di tengah-tengah saat ini kami terbatas untuk bisa bertemu satu sama lain, dan juga kami tidak bisa bersama-sama bersekutu dalam beribadatan di gerejamu, kiranya Engkau bisa senantiasa menjamah kami masing-masing melalui ibadah kami dengan cara online ini. Kiranya Engkau juga memberikan kami kemampuan satu sama lain, agar kami senantiasa bisa memberikan penguatan dan juga penghiburan kepada sesama saudara-saudara kami yang adalah anggota dari Persekutuan Jemaat Gereja Kristen Jawa Ungaran ini. Kiranya Engkau juga memberkati setiap majelis dan juga pendeta yang dengan sukarela mengorbankan waktunya, tenaga pikirannya untuk mereka mengabdikan diri melayani Engkau di gerejamu ini. Kiranya segala sesuatu yang mereka rencanakan dan juga mereka susun untuk mereka laksanakan dalam rangka pelayanan di gerejamu ini bisa terlaksana dengan baik, dan kiranya segala sesuatu yang diperlukan oleh jemaatmu di tempat ini bisa terlayani dengan baik, dan juga namamu semakin dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga mengingat kepada saudara-saudara kami yang barangkali saat ini berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami tersebut. Kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa turut bersama-sama dengan mereka merasakan setiap penderitaan yang mereka rasakan, setiap rasa sakit yang mereka rasakan, dan juga Engkau sendiri yang akan menolong mereka untuk sembuh dari segala penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati orang tua kami yang saat ini sudah memasuki usia lanjut. Kiranya Engkau senantiasa memberikan orang tua kami ini kesehatan dan juga kebahagiaan di usianya yang memasuki usia senja tersebut. Agar kiranya orang tua kami ini bisa senantiasa bersekutu bersama-sama dengan kami, memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya untuk dicontoh. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di persekutuan gerejamu ini, apabila di antara kami ada yang sedang saat ini berada dalam pergumulannya masing-masing, baik karena pergumulan, karena pekerjaan, karena studinya, ataupun karena persoalan-persoalan yang lainnya. Kami membawa sepenuhnya pergumulan kami itu hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Engkau bersedia untuk memberikan kami sebuah jalan keluar. Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk kami bisa menemukan jalan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak-Mu, untuk kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan baik. Kiranya setiap langkah kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami bisa berjalan seturut dengan tuntunan tangan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan,
Untuk itu, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Kepada Engkau saja kami berserah dan menggantungkan kehidupan kami. Dan doa kami ini Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membawa persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita persembahkan persembahan kita terlebih dahulu dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan menyelamatkan kami dengan pengorbanan darah dan tubuh-Mu sendiri. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa persembahan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan sehingga layak menjadi harta milik Tuhan. Dan Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan surga di GKJ Ungaran ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri rasa takut dan hormat kepadamu, sehingga harta kepunyaan-Mu ini boleh dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunkanlah bila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terdapat dosa yang terselip di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan kini marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah Jumat Agung ini sudah selesai.
Semoga semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.